Perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Atau semua proses psikologi yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memikirkan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Desmita, 2009. Perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget dalam Willis, R. 2011, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat disimulasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak, dan karenanya kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Tetapi melalui pengalaman yang dialami anak, skemata awal ini dimodifikasi. Teori Piaget berfokus pada anak-anak, mulai dari lahir hingga remaja, dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan, termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. Ada 4 tahapan perkembangan anak menurut Piaget dalam Willis, R. 2011, yaitu: pertama, tahap sensori motor usia 18 sampai 24 bulan. Tahapan sensori motor merupakan yang pertama dari 4 tahap dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Teori ini meluas sejak lahir hingga sekitar 2 tahun dan merupakan periode pertumbuhan kognitif yang cepat. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik melihat dan mendengarkan dengan tindakan motorik menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Kedua, tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Tahap praoperasional merupakan tahap kedua dalam teori Piaget. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Ketiga, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Tahap operasional konkret merupakan tahap ketiga dalam teori Piaget. Periode berlangsung sekitar usia 7-11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Keempat, tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan manipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Piaget percaya bahwa kita semua bisa melalui keempat tahap tersebut, meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia berbeda. Setiap tahap dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru atau operasi McJarvis, 2011:148. Teori Piaget jelas sangat relevan dalam proses perkembangan kognitif anak, karena dengan menggunakan teori ini, manusia dapat mengetahui tahapan-tahapan perkembangan tertentu pada kemampuan anak di levelnya. Karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini. Pertama, karakteristis terhadap sensoris motoris. Tahap sensoris motoris ditandai dengan karakteristis yang menonjol sebagai berikut. A. Segala tindakannya masih bersifat naluriah. B. Aktivitas pengalaman didasarkan, terutama pada pengalaman indera. C. Individu baru dapat meresap pengalaman, tetapi belum untuk mengkategorikan pengalaman itu.
D. Individu mulai menangani objek-objek konkret melalui skema-skema sensori motorinya. Kedua, karakteristik tahap praoperasional. Tahap praoperasional ditandai dengan karakteristik yang menonjol sebagai berikut. A. Individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. B. Individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. C. Individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret, meskipun logika hubungan sebab akibat belum tepat. D. Cara berpikir individu bersifat egosentris yang ditandai oleh tingkah laku. Implikasinya terhadap pendidikan. Hakikat belajar, menurut teori konkret dijelaskan sebagai sesuatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi, dan tujuan pembelajaran tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik, kebebasan dan keterlibatan peserta didik, sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikir. B. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. C. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat. D. Dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. E. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah memiliki si belajar. F. Pemahaman dan retensi akan meningkatkan jika materi pembelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. G. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. H. Adanya perbedaan individual pada diri peserta didik perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya.